Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pada hari ini diberikan nikmat Allah dan juga diberikan hidayah. Salam dan salam dalam kita aturkan kepada Rasul kita Muhammad Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat, dan mendoakan kita akan menjadi manusia setia yang selalu memberikan dua sebagai guru hasanah, memberikan akhlaknya sebagai penuntut, dan juga mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya insyaallah ya Allah. Amin ya Allah. Baiklah, anak-anak semua, peserta masa pengenalan sekolah yang pada hari ini sudah dimulai dalam pembukaan tadi, Bapak akan memberikan materi tentang budi pekerti yang tentunya kalian semua diharapkan bisa untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Budi pekerti ini ada dua kalimat yang harus kita kenal dan harus kita tahu pengertiannya. Budi adalah nalar atau pikiran, sementara pekerti adalah pekerjaan atau perbuatan atau yang dikenal dengan pembiasaan atau sikap. Oleh karena itu, budi pekerti merupakan akumulasi dari cipta rasa dan rasa yang diaktualisasikan ke dalam kata-kata perbuatan. Akumulasi karena diulang-ulang dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya lagi. Lembaga orang yang berbudi pekerti disebut budiman. Anak-anakku semua, budi pekerti ini ada berapa ruang lingkup dalam budi pekerti. Ruang lingkup ini juga kita bisa melihat dalam salah satu poin terhadap pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua terhadap sesama, yaitu manusia, dan juga orang tua, lingkungan, teman, saudara, dan kerabat. Juga terhadap diri kita sendiri, yaitu kita mengenal bagaimana kita tahu budi pekerti kita terhadap diri kita, sehingga kita bisa mampu untuk adil di dalam menerapkan lingkup budi pekerti itu di dalam diri kita sendiri. Yang keempat adalah terhadap alam dan lingkungan. Alam dan lingkungan ini adalah alam semesta, baik itu lautan, gunung, lingkungan tempat tinggal kita, pohon-pohonan, binatang, dan juga lingkup yang ada di lingkungan kita. Lingkungan yang ada di sekitar kita juga ada lingkungan rumah, lingkungan keluarga, RT, RW, dan juga lingkup di kabupaten, serta sampai dengan negara. Kita perkecil lagi, kita khususkan lingkungan kita di dalam ruang pendidikan, yaitu sekolah. Anak-anakku semua, tentunya di dalam ruang lingkup ini kita juga harus mengenal bagaimana penerapan dalam kita berbudi pekerti. Tentunya budi pekerti ini tak lain dan tak bukan kita memiliki rasa untuk berakhlak dan beradab. Yang pertama kita terhadap pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana kita harus menutup aurat, dan juga kita harus beribadah, dan juga kita harus melakukan segala bentuk perintah Allah yang menjadi salah satu perintah di mana Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita perintah untuk melaksanakan sholat, ibadah 5 waktu, puasa, zakat, berkata yang baik, dan juga kita menjalankan haji ke Baitullah. Ruang lingkup seperti terhadap sesama, tentunya kita mengenal bagaimana kita untuk bergaul, dan juga kita mau memberikan satu efek
dan juga memberikan satu pengaruh positif di mana kita berperilaku sopan, santun, sayang, dan juga kita berperilaku dalam kita bertetangga, berteman, dan juga kita melakukan salah satu pertemanan, silaturahim, ataupun juga ukhuwah Islam. Terhadap sesama ini tentunya kita akan menciptakan bagaimana kita menciptakan untuk menjadi teman yang baik, menciptakan salah satu pertemanan yang baik, menciptakan salah satu persahabatan yang baik, tidak menjadi perpecahan ataupun juga menjadi satu salah satu yang akan kita lakukan terhadap ruang lingkup budi pekerti terhadap sesama ini adalah kita menciptakan bagaimana perdamaian. Terhadap diri kita, tentunya kita harus tahu bagaimana kita adil terhadap diri kita. Kita harus menerapkan salah satu bentuk dalam kepribadian kita, yaitu kita bagaimana berucap yang baik, melakukan salah satu bentuk pancaran daripada budi pekerti ataupun akhlak kepribadian kita terhadap orang lain. Tentunya kita harus berperangai yang baik, tentunya kita harus bersenyum kepada teman, tentunya kita harus mencontohkan diri yang menjadi bagian daripada lingkup budi pekerti. Budi pekerti yang tertanam dalam diri pribadi seseorang akan menciptakan salah satu sopan santun, sayang, dan juga rasa untuk bersaudara, rasa kita untuk selalu memiliki persaudaraan, dan juga kita mencintai sesama teman. Ruang lingkup budi pekerti di dalam diri ini tidak lain kita terpatri dalam satu hati kita yang memang dalam hati ini harus menjadi satu pancaran akhlakul karimah. Budi pekerti yang baik, budi pekerti ini harus selalu terpancar dalam diri. Ruang lingkup budi pekerti terhadap alam dan lingkungan, tentunya kita harus menyayangi lingkungan kita, baik itu alam sekitar, hewan, tumbuh-tumbuhan, ataupun lingkungan kita sendiri. Tentunya lingkungan ini juga harus tercipta menjadi lingkungan yang bersih, dimulai dari pancaran budi pekerti kita, yaitu bagaimana kita menciptakan budi pekerti di dalam lingkungan ini menjadi bersih, menjadi aman, nyaman, sejuk, tentram, dan sebagainya. Anak-anakku semua, di dalam MPLS ini tentunya ada salah satu ruang lingkup budi pekerti yang harus kita pancarkan, yang harus kita berikan satu sikap baik, yaitu kita menumbuhkan rasa berteman, mengenal sesama kawan, mengenali guru, mengenal bagaimana di lingkungan kita, di sekolah, mengenal di mana kita wiyata mandala, dan mengenal di mana kita tahu di sana ada banyak pola pergaulan yang harus kita tiru, yang baik. Bagaimana kalau yang jelek? Tentunya harus kita hindari. Anak-anakku semua, budi pekerti ini dikelompokkan menjadi dua. Tentunya budi pekerti yang baik ini harus kita pertahankan dan harus kita contohkan kepada kawan-kawan kalian semua. Sementara budi pekerti yang jelek harus kita hindari dan jangan kita ikut-ikutan kepada kawan-kawan ataupun juga teman kalian yang memang berbudi pekerti yang jelek. Di dalam budi pekerti ini tidak lain kita juga tahu bagaimana kita berakhlak. Akhlak ini ada akhlak mahmumah, ada akhlak mazmumah, yang tentunya ada akhlak yang baik dan ada akhlak yang buruk. Akhlak
Akhlakul karimah tentunya akan menjadikan satu budi pekerti yang luhur, yang tentunya akan menjadi pancaran budi pekerti yang baik. Dimana kita beradab terhadap orang tua, terhadap sesama guru, juga beradab terhadap kepada yang lebih tua. Tentunya juga kita tahu bagaimana kita beradab di dalam lingkungan, di dalam diri kita pribadi, dan juga kepada semua orang, baik itu teman, keluarga, sanak famili. Anak-anakku semua, kaitan daripada antara budi pekerti yang sesungguhnya adalah kita memberikan satu sifat pendorong, pembangkit, di mana sikap budi memberikan satu semangat kita, motivasi kita untuk selalu semangat. Dan juga sikap merefleksikan aktualisasi di dalam pekerti kita tentunya harus kita pancarkan dalam sikap yang baik, yaitu sikap sopan, sikap santun, senyum dan sapa. Selain itu juga kita harus juga memberikan satu refleksi aktualisasi di dalam sikap kita, dalam pekerti kita tentunya tidak berbeda dengan akhlakul karimah yang diajarkan. Tentunya ada adab yang baik, ada perilaku yang baik, ada satu upaya kita memberikan contoh teladan, membangkitkan, menyemangatkan semua orang untuk mengaktualisasikan budi pekerti. Anak-anakku semua, di dalam budi pekerti ini kita tahu bahwasanya tujuan budi pekerti sangatlah mulia, yaitu untuk membangkitkan dan mendorong orang mengaktualisasikan satu kebaikan yang tentunya kalian juga harus tahu. Di sekolah SMP Kesatuan ditumbuh kembangkan semua sifat yang baik dan juga dibiasakan salah satu pembiasaan kebaikan yang itu sudah dimaktubkan, direalisasikan, diprogramkan di dalam keseharian kita. Di SMP Kesatuan tentunya kita mengenal bagaimana pendidikan karakter. Pendidikan karakter inilah yang bisa menjadi salah satu contoh konkret aktualisasi budi pekerti. Di SMP Kesatuan dibiasakan kita untuk 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan juga kita dibiasakan pula untuk disiplin, rela berkorban, religius, dan juga kita dibiasakan juga untuk selalu jujur. Di mana di SMP Kesatuan ini telah ditumbuh kembangkan untuk mengaktualisasikan di dalam kita kebiasaan baca, mengaktualisasikan di dalam kita berzikir setiap hari Jumat, diaktualisasikan kita di dalam kita melakukan satu kebaikan religius, yaitu sholat berjamaah. Juga kita di dalam kita merealisasikan dalam sikap kita adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat lima waktu. Di SMP Kesatuan telah diupayakan untuk menumbuhkan bagaimana sifat karakter budi pekerti ini tumbuh dalam diri siswa. Selain itu, kita juga membiasakan dalam sholat duha membaca Al-Quran, yang ini akan menjadi salah satu pembangkit dan pendorong merefleksikan aktualisasi budi pekerti. Anak-anakku semua, tentunya Bapak Ibu guru dan juga para orang tua dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita di sekolah bisa kita jadikan satu pendorong untuk mengaktualisasikan sifat baik. Di sekolah ada Bapak Ibu guru yang memberikan nasihat kebaikan, membimbing, dan juga memberikan satu contoh keterampilan, mencontohkan. Oleh karena itu, anak-anak semua harus bisa
menjadikan satu upaya hubungan antara budi pekerti ini dengan aktualisasi keseharian. Oleh karena itu, para siswa harus betul-betul mendorong diri, mengajak kawan untuk mengaktualisasikan di dalam kegiatan sikap baik yang memang sudah diprogramkan oleh sekolah. Tentunya harus dengan sifat kesadaran untuk menumbuh kembangkan, walaupun di tengah-tengah lingkungan kalian masih ada yang melakukan budi pekerti yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, Bapak mengingatkan kepada kalian semua, anak-anakku yang mengikuti MPLS secara virtual ini, mari kita tumbuh kembang, kita bangkitkan, kita jadikan budi pekerti ini menjadi satu pendorong pembangkit, mengaktualisasikan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita kepada teman, kepada kawan, kepada sahabat, lingkungan, diri kita sendiri, dan juga kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi yang telah Bapak sampaikan. Semoga kalian mengerti dan bisa mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.